Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami dari PLP2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Inasa Fitri, NIM 115, dan teman saya Melina Nur Aziza, NIM 107. Oke, baik, berikut hasil artikel kami di PLP2. Oke, izinkan saya untuk share screen. Ya, sebentar. Silahkan. Oke. Berikut hasil artikel kami yang berjudul Responsibilitas Siswa Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Inggris di MTS Al-Uswah Bergas. Yang pertama, pendahuluan. Sebelumnya, mengapa kita mengambil topik responsibilitas siswa atau strategi dalam pembelajaran? Karena permasalahan yang kami jumpai adalah terkait dengan tanggung jawab siswa dari kewajibannya untuk melaksanakan tugas ataupun kewajibannya untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelumnya kami dari sekolah yang berbeda, namun kita memiliki permasalahan yang sama di sekolahan. Berikut pendahuluannya. Tanggung jawab belajar adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki siswa untuk melaksanakan tugas belajarnya dengan penuh ketulusan hati. Tanggung jawab belajar yang dimiliki siswa termasuk juga ke dalam tanggung jawab pribadi. Karena itu, menjadi tugas pribadi dan bermanfaat juga untuk kehidupan pribadinya. Siswa bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri, mencari kebutuhan belajar, dan mengevaluasi hasil belajar juga secara mandiri, demi peningkatan aktivitas belajar yang lebih baik selama masih dilaksanakannya pembelajaran daring. Next. Nah, untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru diawali dengan membuka forum kelas. Kemudian anak mengomentari forum tersebut, dan forum inilah yang nantinya dijadikan sebagai bukti kehadiran siswa. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang tidak melaksanakan pembelajaran secara daring dikarenakan kondisi siswa yang tidak memungkinkan. Dan ketika ada tugas yang diberikan, masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Dalam penilaian sejauh ini, siswa kurang bertanggung jawab atas apa yang harus mereka laksanakan, namun ada beberapa siswa yang rajin mengumpulkan dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk media yang digunakan adalah menggunakan platform Google Classroom. Oke. Selain itu juga di sekolah yang berbeda juga menggunakan media pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Oke. Akan dijelaskan oleh Melina. Untuk metode pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Alasan pemilihan waktu tersebut dikarenakan pada tahun ajaran tersebut, model pembelajaran harus dilakukan dengan daring atau online. Dan dengan model pembelajaran, siswa belajar dengan mandiri dengan membaca buku materi. Para siswa mengalami kesulitan terhadap materi yang diajarkan. Jadi, peneliti beranggapan dengan mengadakan penelitian ini di kondisi tersebut, maka dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran, terutama bahasa Inggris. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, observasi terhadap adanya rasa tanggung jawab siswa untuk melaksanakan kewajiban sebagai siswa. Dan yang kedua adalah tes untuk mengukur dan mengetahui tingkat tanggung jawab siswa terhadap penilaian. Dan yang ketiga adalah dokumentasi yang diperoleh dari hasil lembar presensi siswa, lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi selama proses pembelajaran.
Dan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, yaitu pemilihan data, penyederhanaan data, serta transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. Data yang dianalisis dalam penelitian merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dianalisis dengan menggunakan analisis statistik sederhana. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah tingkat tanggung jawab dari siswa terhadap kewajibannya dengan indikator dapat menyelesaikan segala kewajibannya atau dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dengan demikian dapat diperoleh persentase kehadiran siswa yaitu 75% kehadiran. Jika kondisi tersebut tercapai, maka tujuan penelitian ini tercapai dan penelitian dapat diberhentikan. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah responsibilitas siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris di MTS Al-Uswah Bergas. Untuk selanjutnya adalah hasil pelaksanaan dan pembahasan. Oke, untuk hasil pelaksanaan dan pembahasan, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020. Mohon maaf, ini harusnya tanggal 26 ya, 26 September. Oke. Sampai tanggal 26 Agustus sampai tanggal 3 September 2021 ya. Harusnya. Nah, di MTS Al-Uswah Bergas kelas 8. Penelitian ini dilakukan terhadap tingkat pemahaman siswa berdasarkan hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa Inggris selama pandemi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 tahapan, yaitu prasiklus, siklus pertama, dan siklus kedua. Nah, tujuan penelitian dari prasiklus adalah untuk mengidentifikasi kekurangan yang berkaitan dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris secara daring atau selama pandemik ini. Instrumen penelitian pada tahap prasiklus adalah lembar pengamatan atau observasi berdasarkan daftar kehadiran siswa yang berisikan presensi untuk mengukur tingkat tanggung jawab siswa saat proses pembelajaran itu berlangsung. Hasil penelitian prasiklus ini akan dijadikan dasar dalam rencana menyusun dan pelaksanaan perbaikan. Pada tahap prasiklus diperoleh rata-rata siswa yang hadir dalam pembelajaran sebesar 67% dari 100%, yaitu sebanyak 148 siswa. Sedangkan untuk yang tidak hadir saat pembelajaran sebesar 33% dari 100%, yaitu sebanyak 73 siswa. Ditemukan bahwa siswa cukup memiliki rasa tanggung jawab dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris. Untuk memperbaiki hal tersebut, maka diperlukan adanya stimulus atau support media atau metode baru yang digunakan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk siklus 1, kekurangan pada tahap prasiklus kemudian dievaluasi dan direncanakan tindakan perbaikan. Dari hasil evaluasi yang didapat, maka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, diperlukan metode atau media yang tepat guna meningkatkan hal tersebut dalam pembelajaran daring di pandemi saat ini. Maka, dipilihlah media PowerPoint yang disertai voice ataupun video penjelasan yang dapat diakses melalui gawai masing-masing siswa. Berdasarkan hasil kehadiran siswa pada siklus 1 ini ditemukan bahwa adanya penurunan kehadiran, yaitu sebanyak 62%, yang mana di bawah presentase prasiklus. Maka dapat disimpulkan penelitian ini belum berhasil mencapai tahap harapan yang diinginkan. Jumlah siswa yang hadir sebanyak 137 siswa, sedangkan siswa yang tidak hadir sebanyak 84 siswa. Hal ini mengidentifikasi bahwa adanya penurunan terhadap kehadiran siswa. Untuk itu, perlu direncanakan perbaikan atau penyelesaian dalam mengatasi hal tersebut. Dalam siklus 2,
Setelah hasil evaluasi pada siklus 1, ditemukan bahwa masih ada siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran. Untuk menanggulangi kesulitan tersebut, maka dilakukan tahap 2 dengan memberikan stimulus berupa pemberian proyek untuk pembuatan greeting card yang dikumpulkan saat perwalian. Selain itu juga diberikan stimulus yang lain berupa pemberian reward bagi siswa yang paling kreatif hasilnya. Ternyata, setelah pemberian stimulus tersebut, terdapat peningkatan sebanyak 10%, yang dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil. Nah, untuk session yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tindakan kelas di MTS Al-Urwah Bergas ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran bahasa Inggris secara daring selama masa pandemik ini sangat membantu dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil persentase tingkat kelulusan belajar siswa yang lulus pada tahap prasiklus sebanyak 38%, meningkat sangat signifikan menjadi 78% pada tahap siklus pertama. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan media ini sangat disarankan kepada guru karena kuota yang digunakan dalam mengakses media tersebut tidak terlalu banyak, sehingga bisa meringankan beban wali murid dan biaya kuota yang dibutuhkan. Lalu perlu diadakannya sosialisasi kepada siswa tentang penggunaan media dan rasa tanggung jawabnya melalui smartphone, karena masih ada beberapa siswa yang mengalami kendala dalam penggunaan media PowerPoint ataupun kendala kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan gitu. Nah, untuk penggunaan reward ini selain memotivasi siswa juga memberikan acuan kepada siswa agar lebih bertanggung jawab, agar lebih tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh gurunya. Seperti itu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.